Halo semuanya, selamat datang di Pensiun Everywhere. Ini podcast buat kita semua yang sudah over 40, yang mau punya impian pensiun everywhere, yaitu bisa tinggal dan pergi kemanapun dan kapanpun kita mau di masa pensiun. Kembali bersama Lianti, mantan pegawai profesional di bidang marketing selama 15 tahun yang sekarang beralih menjadi solopreneur demi mewujudkan impian pensiun everywhere. Di episode kali ini, aku mau membahas kota kelahiranku sendiri, my hometown yang aku tinggalkan hampir 20 tahun lalu, yaitu Salatiga. Ini adalah kota kedua tertua di Indonesia dan juga kota yang langganan masuk ke peringkat atas kota paling toleran se-Indonesia. Salatiga juga dikenal sebagai Indonesia Mini karena keberagaman penduduknya, baik penduduk yang sudah menetap maupun pendatang yang biasanya adalah mahasiswa. Kota Salatiga dikenal sebagai kota pensiunan sejak zaman Belanda karena letaknya dekat dengan gunung sehingga udaranya sejuk. Memang ya, kota-kota yang sejuk ini selalu jadi pilihan, jadi prioritas destinasi pensiun impian. Apakah kamu saat ini mempertimbangkan atau tertarik buat pensiun di Salatiga? Atau apakah kamu lagi penasaran? Salatiga ini apakah memenuhi 7 kriteria destinasi pensiun impian yang pernah kita bahas di episode 30 itu? Kalau Salatiga menjadi salah satu kota yang menjadi pertimbanganmu untuk pensiun nanti, episode ini buat kamu. Yuk kita kulik bareng-bareng kota Salatiga di episode ini. Kalau dari kriteria pertama, pemilihan destinasi pensiun impian yaitu cost of living, jadi muncul pertanyaan, seberapa murah sih hidup di Salatiga? Kalau mengacu dari UMK tahun 2024 yang ada di angka 2.379.000, aku mengasumsikan biaya hidup rata-rata di Salatiga yang ngikutin UMK tadi. Biaya akomodasi, sewa per bulan mulai dari 1 jutaan. Ini biasanya semacam kos atau co-living gitu ya. Ini yang sudah termasuk AC dan kamar mandi dalam. Kalau mau sewa rumah, harga sewa rumah bisa dari sekitar 10 jutaan per tahun. Minat beli rumah? Beli rumah masih bisa dapat di harga 400 atau 500 jutaan untuk tipe 2 kamar. Kalau kamu mau nyari yang tipenya resort juga ada, karena sudah ada nih perumahan ala resort yang harga per unitnya mulai dari 4,5 M di Salatiga. Ngomongin biaya makan. Biaya makan itu sungguh sangat tergantung pola makan dan gaya hidup kita sih ya. Tapi buat referensi bisalah cek variasi dan harga makanan yang ada di GoFood atau GrabFood Salatiga. Kalau berdasar pengalamanku sendiri yang masih sering mudik di Salatiga karena masih ada keluarga di Salatiga, untuk jajan makan di luar masih bisalah dapat soto seporsi itu 10 ribuan. Harga rata-rata seporsi bakso atau mie ayam atau nasi goreng yang lumayan enak dan cukup lengkap isinya itu 25.000. Biaya makan seperti pada umumnya pasti akan lebih murah ketika kita masak sendiri. Kalau kita masak sendiri bisa jadi biaya makan per bulan itu dengan masak sendiri ya, itu di kisaran 1 sampai 2 juta aja di Salatiga. Kriteria yang kedua dari destinasi pensiun impian adalah fasilitas kesehatan. Per Maret 2024 ketika podcast ini dibuat, menurut data ada 8 rumah sakit di Salatiga. Termasuk ada rumah sakit umum daerah, ini tipenya kelas B. Ada juga rumah sakit tentara yang dimiliki TNI Angkatan Darat, ini tipenya kelas C. Ada juga rumah sakit ibu anak, rumah sakit khusus paru-paru, dan rumah sakit yang dimiliki oleh Universitas Kristen Satya Wacana. Rumah sakit di Salatiga ini layanan dan kliniknya sebetulnya cukup lengkap. Malah ada salah satu rumah sakit yang punya holistic treatment. Ini adalah rumah sakit yang memadukan terapi herbal, akupuntur dengan ilmu kedokteran modern. Di Salatiga sendiri juga ada lab pemeriksaan kesehatan yang cukup lengkap. Jadi ada Prodia, ada juga Pramita. Aku sendiri belum pernah mengunjungi rumah sakit di Salatiga. Belum pernah juga dirawat di rumah sakit di Salatiga. Keluarga di Salatiga biasanya kalau perlu hospitalize atau mondok di rumah sakit, biasanya langsung ke rumah sakit di Semarang. Tapi kalau urusan cek kesehatan, keluarga masih sering pakai Prodia karena mereka punya layanan home service. Sebagai kota yang dikenal sebagai kota pensiunan, di Salatiga sudah pasti ada sejumlah panti jompo atau panti werda. Setidaknya
Ada 4 panti werda yang kebanyakan dikelola oleh yayasan gereja. Jadi cukup lah ya, ada fasilitas rumah sakit, ada klinik, ada panti jompo juga. Tentang iklim dan cuaca di Salatiga. Berada di kaki Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo, sudah pasti Salatiga adalah kota yang sejuk. Dan karena iklimnya yang sejuk inilah di masa lalu banyak orang Belanda yang akhirnya menetap di Salatiga. Aku masih ingat dulu ketika kuliah S1, jam 6 sore, lapangan di tengah kampus itu sudah pasti sudah berkabut. Tidur udah pasti pakai selimut. Nggak ada cerita kemana-mana pakai celana pendek, dingin. Dan saat itu rumah-rumah di Salatiga mana ada yang pasang AC. Yang ada ya water heater pasti punya. Kelas-kelas di kampus pun di masa itu nggak ada yang pakai AC. Bahkan hanya mengandalkan angin dari jendela-jendela yang besar. Dan itu pun kita aman, nggak kepanasan. Saat ini, jangan ditanya ya, menurutku saat ini Salatiga udah nggak sedingin dulu. Mungkin karena climate change. Di puncak musim kemarau, bulan Juni sampai Agustus, Salatiga itu bisa panas sekali. Dan sudah jelas sekarang di Salatiga kita tetap perlu AC dan kita bisa pakai celana pendek karena saking panasnya. Kalau dari kriteria komunitas, gimana nih kondisi di Salatiga? Jujur, sebetulnya aku nggak pernah gabung komunitas apapun selain komunitas gereja saat masih tinggal di Salatiga. Tapi kalau mau browsing, ada banyak kok dan beragam komunitas yang ada di Salatiga. Mulai dari komunitas olahraga, banyak nih temen yang ikutan. Ada komunitas lari, komunitas sepedaan, tenis, badminton, kemudian komunitas motor dan mobil, tergantung merek biasanya. Ada juga komunitas hobi, seperti hobi satwa tertentu, komunitas sosial media, komunitas ternak, ada juga komunitas merajut, komunitas game developer, sampai komunitas profesi. Ada juga komunitas yang terkait dengan relawan dan isu-isu sosial. RT dan RW di Salatiga sering ada acara bersama. Kakak yang masih tinggal di Salatiga sering banget tuh ikutan acara RT. Acaranya beragam banget, mulai dari yang biasa nih, arisan, acara RT bulanan, tirakatan sebelum 17-an, acara makan-makan tutup tahun, sampai acara jalan-jalan ibu-ibu rumah tangga di RT tertentu. Lumayan kan, ada banyak beragam, jadi kalaupun nggak gabung komunitas, di lingkungan juga tetap ada acara-acara yang bisa kita ikuti dan bisa kenal dengan orang-orang baru. Kalau dari public transport, gimana nih kondisi public transportation di Salatiga? Sejak aku meninggalkan Salatiga hampir 20 tahun lalu sampai sekarang, public transport di Salatiga tampaknya nggak banyak berubah. Yang ada ya hanya angkot warna biru yang muterin kota. Tapi setidaknya sekarang sudah ada ojek online dan juga ada taksi online. Salatiga juga nggak punya bandara, juga nggak punya stasiun kereta api. Kota yang paling dekat yang ada bandara dan stasiun kereta apinya adalah Semarang dan Solo. Dan dari Salatiga ke Semarang dan Solo dengan adanya jalan tol bisa kok ditempuh dalam waktu 1 jam atau malah kurang dari 1 jam. Yang aku suka dari Salatiga adalah masih adanya pedestrian walk atau trotoar jalan kaki yang lumayan memadai. Jadi meskipun trotoarnya kecil, setidaknya kita masih bisa menyusuri kota dengan jalan kaki yang gak mesti berebut jalan dengan motor ataupun mobil. Ini membuat kita rajin jalan dan bikin kita lebih sehat. Ngomongin hal esensial dalam hidup kita, ini pasti cakupannya luas banget ya. Jadi aku akan coba membahas dari beberapa fasilitas yang ada di Salatiga. Sampai podcast ini dibuat, Maret 2024, masih belum ada mall di Salatiga. Selain Ramayana. Nah, Ramayana ini sering dibilang mall, padahal kalau menurutku sih ini bukan mall, ini cuman department store aja, tapi gede, ada 4 lantai gitu. Dan di Salatiga masih konsisten nggak ada bioskop. Ngomongin supermarket, ada beberapa lokal supermarket, termasuk yang paling barusan buka nih, yaitu supermarket Luas. Kemudian supermarket national chain yang ada di Salatiga itu hanya satu, yaitu Superindo. Kemudian beli sayur dan buah bisa di supermarket, termasuk di supermarket lokal maupun supermarket yang national chain tadi. Tapi ada juga penjual sayur kelilingan pakai motor. Jadi kalau kamu tinggal di kawasan perumahan, nggak perlulah keluar ke supermarket karena ada penjual sayur kelilingan. Ngomongin minimarket, Indomaret, Alfamart, Lawson, Alfamidi adalah di mana-mana. Miniso juga ada loh di Salatiga.
Sejumlah fast food restoran buka di Salatiga. Mulai dari dulu banget ada KFC, kemudian buka Pizza Hut. Kemudian mulailah gelombang fast food restoran masuk ke Salatiga, mulai dari Domino's, Hokben, Riche's Factory, kemudian ada juga Starbucks. Kafe-kafe lokal pun mulai menjamur, terutama di lokasi-lokasi yang punya view cantik, yaitu view gunung. Fast food restoran harganya sama lah kayak di Jakarta. Kalau kafe-kafe lokal kekinian, mematok harganya juga kurang lebih sama seperti kafe di Jakarta. Kalau kamu mencari restoran makanan organik, ada juga kok di Salatiga. Ngomongin soal taman dan lapangan, ini adalah salah satu bagian yang menarik dari Salatiga, karena ada taman dan lapangan untuk olahraga dan kegiatan outdoor. My favorite adalah Taman Cerdas Salatiga, yang luas, kemudian view-nya menghadap Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, Rawapening, dan juga sawah. Buat wisata, jangan khawatir, ada sejumlah tempat wisata di Salatiga mulai dari taman bermain semacam Saloka Park, Dusun Semilir, Cimori, sampai wisata alam ke Kopeng atau naik Gunung Telomoyo pakai motor ataupun dengan jeep. Jadi kalau dari hal-hal ini, semoga cukup mencakup apa yang esensial dalam hidupmu. Kriteria destinasi pensiun impian yang terakhir adalah keluarga dan teman. Ini adalah kriteria yang paling subjektif dan paling relatif. Buat aku, yang dulunya memang berasal dari Salatiga, jelas teman dan keluarga masih ada di Salatiga. Tapi kalau kamu bukan dari Salatiga, jangan khawatir. Di kota kecil macam Salatiga yang hampir semuanya saling kenal, sebetulnya mendapatkan teman baru relatif lebih mudah daripada di kota besar macam Jakarta. Buat kamu yang mempertimbangkan Salatiga sebagai destinasi pensiun impian, kamu mungkin saja bisa menemukan teman-teman baru, dan ini kemungkinannya besar ya, dari berbagai komunitas ataupun tetangga. Siapa tahu mereka-mereka ini bisa menjadi keluarga meskipun bukan keluarga dalam ikatan darah. Jadi gimana? Salatiga masuk pertimbangan untuk dikunjungi, dicek, atau dicoba tinggal sementara untuk mencari tahu apakah Salatiga cocok buat destinasi pensiun impianmu? Kalau impian pensiun kita sama, jangan lupa follow agar tidak ketinggalan episode dari Pensiun Everywhere. Kalau kamu punya impian pensiun yang berbeda, tetaplah ya harus cek-cek podcast ini, siapa tahu kamu jadi ikutan tertarik mau pensiun everywhere, atau kamu bisa menemukan informasi bisnis atau informasi kesempatan kerja di usia pensiun, atau menemukan informasi pilihan kota tujuan pensiun atau informasi persiapan pensiun lainnya yang bermanfaat buat kamu. Terima kasih udah dengerin episode kali ini. See you di episode podcast Pensiun Everywhere selanjutnya.